Para petugas pengibar bendera HSN. Suasana upacara Hari Santri Nasional MTS Mapatiul Huda. وعلى آله وصحبه ومن لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Hasan Bisri selaku Rais Syurga MWCNU Kecamatan Depok, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Depok, Forkopimda, Forum Komunitas angkat kami ya Allah dan para santri untuk mengawal Indonesia merdeka, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, serta menyebarkan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat maupun ruang-ruang media sosial. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dari Emi Alamana 19. Oke, Babres Subanbar Briling Idris. Kemudian jadi kira harapan jalan-jalan ya tak harapan bider-bider. Pegang di tangan sampai ketemu tong sampah. Ya. Organisasi masyarakat ya, Ormas, khususnya Ormas Islam Muhammadiyah, berada di peringkat keempat sebagai organisasi terkaya di dunia. Bayangkan, organisasi terkaya di dunia. Yang ke-1 dimiliki oleh dari Amerika Kristen, ya, kedua Katolik dari Jerman, ketiga dari Hindu, keempat Muhammadiyah Islam. Anda bayangkan, hari ini Hari Santri Nasional. Dikatakan Hari Santri yang sebenarnya Hari Santri Newcastle United, Hari Santri NU. Namun kita harus kritik terhadap NU kita ini. Belum ada perkembangan yang signifikan. NU tidak jelas arahnya menurut saya. Ya. Perkiranya harus di-pressure, harus diberikan alarm tanda bahaya. Pujian adalah racun. Ya. NU jangan terlalu banyak dipuji. Ya. Cari celah-celah kelemahannya. Saya tidak akan mengomongkan tentang feodalisme di pesantren. Namun itu adalah bagian daripada salah satu karakter NU. Nggak ada pengaruhnya terhadap perkembangan. Yang saya akan tanyakan, sampai di mana visi misi NU berjalan. Yang kemarin tanda tangan tambang, sampai di mana proses pengembangannya. Kalau ternyata jadi, saya doakan berhasil. Jangan sampai nggak berhasil, bahaya. Nah,
Coba dikurangi KKN-nya, kolusi dan nepotismenya di dalam intern NU. Yang saya lihat NU atau Hari Santri yang kemarin dilaksanakan kita hanya sebagai seremonial rame-rame. Betul, saya tidak akan menyalahkan itu. Kami bagian dari NU. Kami senang dengan hal itu. Namun kita sadar diri itu tidak ada evaluasi yang baik. Ada seremonial, ada suatu kejadian kilas balik penghinaan Trans 7 pada NU. Kita reaksi, setelah reaksi marah-marah dan tidak ada menanggulangi apa yang harus dievaluasi. Kenapa nggak bikin hari santri itu terstruktur? Hari santri, orang-orang santri yang dinamakan santri mama, anak sekolah madrasah, anak SMP, SMA atau apa itu kriteria santri, disuruh bangun untuk melaksanakan sholat berjamaah bareng, ngaji, ngederes bareng, beli kitab, bukan hanya sekedar simbol-simbol saja, ya. Sampai di mana? Terus bagaimana bisa memberikan suatu opportunity, kesempatan setelah lulus dari pondok dia menjadi sebagai profesional yang tidak pengangguran. Jangan sampai hanya memenuhi beres dari pondok pesantren balik ke kampungnya, memenuhi kampungnya, saingan menjadi pimpinan tahlilan, saingan menjadi pemimpin marhabanan. Tapi bagaimana lulusan NU itu dia menjadi problem solving, agent of change. Mindsetnya harus dirubah bersama, ya. Kita sudah diuji dengan pemecah belahan antara satu ulama besar yaitu Ba'alawi dan bukan Ba'alawi. Kelompok-kelompoknya bagian dari NU juga, berdebah-berdebah yang tidak ada manfaatnya, ya. Sudah beres, alhamdulillah kita diberikan gambaran nih, visi misi agar tetap sesuai koridor kedatangan Habib Umar bin Hafidz, ulama kaliber internasional. Oke lah, kalau Anda tidak menganggap Habib Umar sebagai zuriyah Nabi itu bukan masalah, bukan daripada usul atau furu dan lain-lain. Tapi anggap beliau itu seorang ulama kaliber internasional yang sudah dakwahnya melanglang buana ke seluruh dunia. Visi misinya konkret, murid-muridnya Habib Munzir Al-Musawa membuat majelis Rasulullah sebagai kandidat-kandidat kaderisasi dakwah. Mereka orang-orang yang tidak suka sholawat menjadi suka sholawat. Mereka yang tidak ada kerjaan menjadi seorang broadcaster di bidang bagian dakwahnya masing-masing. Itu yang saya lihat yang lebih terasa. Tapi yang lainnya belum terasa. Dan saya juga terasa di Cirebon bagus, ada namanya Bina Insan Mulia Kiai Haji Imam Zazuli, alumni Pondok Pesantren Kempek. Itu luar biasa aplikatif. Alumninya, lulusannya dipekerjakan di internasional, di universitas luar negeri, diteruskan S1, S2-nya di luar negeri, kerjasama internasional. Tapi berapa dihitung dari jumlah ribuan pondok NU yang seperti itu? 0,003 kita lihat tetangga sebelah, bukan kita mau iri, bukan kita mau membandingkan yang tidak harus dibandingkan karena beda, cuman target mereka adalah pendidikan, kesehatan, kekayaan, dan targetnya sampai. Kenapa NU nggak sampai? NU apa? Derek Kiai mencerdaskan umat, Ahlussunnah wal Jamaah wasatiyah. Kok sekarang dari kalangan kita yang paling tidak toleransi, ada yang percaya terhadap habaib pun dicaci maki, percaya kepada jongos Yahudi, budak Yaman. Itu tidak intoleran, Bahlul. Bodoh dasar. Nah, kamu tuh punya slogan aja wasatiyah, toleransi. Kamu kepada sesama NU yang percaya terhadap Ba'alawi adalah seorang zuriyah Nabi, kenapa harus ribut? Jauh kamu diartikan sebagai orang yang toleransi, ya. Dipaksakan tesis seorang Bahlul, seorang bangsat ilmu dari Banten. Nah, paksakan ini ada tesis yang benar. Anda orang-orang yang komen nggak tahu caranya bikin tesisnya. Dimanfaatkan kontestasinya, perlawanannya terhadap hegemoni Ba'alawi yang mulai meluas. Saya sudah ingatkan di seminar tahun 2023 kalau nggak salah di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bahwa ini Alawi sebagai thariqah eksis dan masif menyebarkan ajaran-ajarannya lewat ratib, maulid. Saya sindir thariqah-thariqah yang diem. Kenapa? Thariqah-thariqah lain yang merasa Ahlussunnah Jamaah tidak terinspirasi dengan semangatnya thariqah Ba'alawi. Ayo mikir lah, ya. Jangan hanya hari santri tanpa guna. Nah,
Nggak usah kau pegang itu nih terlalu manja. Siapa yang berkhidmat untuk NU nggak usah dipegang itu. Kita udah NU sebelum pakai kata-kata itu. Ya. Coba perbuat apa kamu demi NU? Buat apa kamu demi NU? Manfaat apa yang dihasilkan? Buat namanya Islam. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa kali kamu debat sama orang-orang Wahabi di kampung kamu? Di kampung, kan di medsos. Ya. Memberikan pemahaman sama orang-orang yang mencela. Berapa kali Anda bikin rapat koordinasi untuk mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berapa kali harta kamu keluar untuk kemaslahatan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Harta, badan, pikiran, waktu. Jadi bullshit saja perayaan Hari Santri hanya sekedar bullshit yang tidak ada visioner, yang harus saya kritik agar semua orang-orang tidur terbangun kembali. Baru saja diuji dengan orang yang mengkritiki konsep feodalisme, guru gembul. Bereaksi dari mana-mana. Tapi Anda tidak bereaksi terhadap intoleransi seorang congos-congos PKI kepada orang NU yang percaya kepada Ahlul Bait, zuriyah Nabi dari Ba'alawi. Itu toleransi juga. Dan ini kemunduran berpikir. Kemunduran berpikir. Saya yakin Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu seorang waliullah. Ketika adanya beliau, orang otak model Imaduddin belum laku. Karena ada wali sekelas Gus Dur. Otak-otak jahat Imaduddin tidak mungkin tersebar. Meskipun kala itu Gus Dur banyak pertentangan dengan oknum Ba'alawi ini. Tapi pertentangan dengan salah satu oknum tidak harus menafikan nasabnya. Maka mikir kita semua. Tadi barusan saya siang melaksanakan Hari Santri dengan penuh dengan semangat, namun penuh dengan berpikir, evaluasi. Apakah harus seperti ini terus NU kita? Apakah harus orang nyerang dulu baru bergerak? Ya Allah. Semoga NU kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mau merusak tatanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.